Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Aku sering bertanya-tanya, kenapa aku cepat percaya pada apa yang kulihat di media? Kenapa berita bohong bisa terasa lebih meyakinkan daripada kenyataan? Mungkin karena aku jarang membaca, atau mungkin aku tak pernah benar-benar belajar memahami. Katanya, buku itu jendela dunia, tapi buatku, jendela itu berdebu, tertutup, dan tak pernah kubuka. Literasi bukan cuma soal bisa baca, tapi soal mengerti, mencerna, dan juga memilah. Lalu aku sadar, mungkin yang rusak bukan hanya sistem, tapi juga kebiasaanku yang tak lagi mengenal huruf-huruf sebagai jembatan berpikir. Kita sibuk scroll, tapi jarang merenung. Sibuk berbicara, tapi lupa mendengar. Aku takut kalau generasi ini lebih kenal tren daripada kebenaran, lebih suka sensasi daripada logika. Tapi ini semua belum terlambat. Aku bisa mulai hari ini, buka satu halaman, lalu tanya apa makna di baliknya. Karena literasi bukan sekedar membaca, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk berpikir. Dan mungkin perubahan itu dimulai dari satu kata, membaca. Berbicara mengenai literasi, sebenarnya literasi itu apa sih? Kita sering menyempitkan makna literasi hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis. Padahal lebih dari itu, literasi adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengolah informasi yang kita dapat. Nah, literasi sendiri memiliki implikasi yang sangat tinggi terhadap wawasan kebangsaan, di mana kita memahami wawasan kebangsaan tentunya dengan kita memperbanyak literasi mengenai hal itu. Permisi Teh, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan dari Prodi Teknik Industri. Jadi di sini saya mempunyai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewawancarai beberapa narasumber. Sebelumnya, nama Teteh siapa? Perkenalkan, nama aku Indah Prantasari dari program studi akuntansi. Apakah Teteh bersedia untuk diwawancarai? Sedia. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Menurut Teteh, apa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi di kalangan remaja saat ini? Dan sejauh mana hal ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara? Faktor utamanya biasanya itu dari kebiasaan sejak kecil sih. Biasanya orang tua tuh tidak menanamkan literasi pada sejak usia dini. Terus pengaruh pada literasi kewarganegaraannya itu biasanya kurang dalam pemahaman nasionalismenya, jadi tidak mempunyai jiwa-jiwa patriotismenya. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lingkungan sosial dalam membentuk literasi dan kesadaran kewarganegaraan remaja? Apakah saat ini sudah cukup efektif? Untuk peran lembaga pendidikannya sendiri itu harusnya menerapkan
konsep atau ide-ide yang lebih inovatif agar agar anak-anak zaman sekarang atau remaja tuh bisa meminati apalagi di literasi ini gitu. Untuk bidang sosialnya itu biasanya dari lingkungan atau keluarganya sendiri. Pertanyaan ketiga, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika rendahnya literasi di kalangan remaja ini tidak segera ditangani, terutama dalam konteks partisipasi mereka sebagai warga negara di masa depan? Biasanya kalau rendahnya ini suka termakan isu atau hoax. Jadi anak remaja yang kurang literasi biasanya sering terbawa arus negatif tanpa membaca terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Setelah saya menelusuri, mencari data, ternyata minim sekali minat baca di area kampus. Dan setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata BEM menyediakan pojok baca di sekretariat. Mengapa BEM hari ini menyediakan pojok baca di sekretariat? Kenapa hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik kebetulan menyediakan pojok baca? Karena literasi di Fakultas Teknik ini sangat kurang. Setidaknya saya menyediakan pojok baca di sekretariatan. Itu untuk memantik mahasiswa-mahasiswa yang main mungkin ke sekre ataupun pengurus-pengurus saya yang hari ini tidak terlalu suka untuk membaca. Jadi kita ada daya pantik dulu di pojok baca tersebut seperti itu. Mungkin di sini saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama adalah, apakah ada nilai Pancasila dari pojok baca ini? Sebenarnya dari setiap sila-sila itu ada pasti di pojok baca ini, maksudnya ada relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana saya akan membawakan satu sila saja, yang itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hari ini pojok baca hari ini untuk melatih literasi ataupun menumbuhkan rasa untuk ingin membacanya. Disitulah ada nilai-nilai kemanusiaan dan beradab. Karena hari ini pasti ketika hari ini kita ingin beradab, itu pasti ada pembelajarannya. Metodenya itu bisa membaca buku seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua adalah, apa strategi yang paling efektif untuk menarik minat baca di kalangan mahasiswa di hari ini? Paling untuk strategi yang efektif untuk melihat minat mahasiswa untuk membaca itu, kita menyediakan salah satu tempat pojok baca yang hari ini mungkin estetik ataupun nyaman oleh mahasiswa dan juga relevan dengan hari ini yang mereka rasakan. Di buku-buku kita menyediakan hal seperti itu. Mungkin itu yang kedua. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah program ini meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan dan untuk mendapatkan informasi? Pasti untuk program hari ini sangat meningkatkan kesadaran bagi mahasiswa, karena kita bisa lihat literasi di Indonesia ini sangat kurang, literasi Indonesia ini sangat buruk. Nah, hari ini untuk meningkatkan literasi dan pendidikan Indonesia, kita harus rajin-rajin dulu untuk membaca buku, dan kita harus menyediakan tempat membaca buku yang lebih enak, lebih nyaman, dan lebih relevan dengan hari ini yang kita rasakan di Indonesia. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Apa tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam menguatkan literasi mahasiswa dan bagaimana solusinya sih? Bicara literasi sebetulnya itu agak susah untuk di Indonesia, karena secara data pun literasi di Indonesia sangat rendah gitu ya. Nah, itu tuh salah satu tantangan bagi perpustakaan sebagai garda terdepan untuk menjadi media literasi ini gitu sebetulnya. Nah, tantangannya sebetulnya dari berbagai aspek gitu ya, banyak aspek tantangan untuk meningkatkan literasi ini. Salah satunya minat dari setiap masyarakat gitu atau orang untuk membaca gitu. Ini juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi sebetulnya. Jadi karena kemajuan teknologi ini mengakibatkan semua hal itu serba instan gitu, pengen mudah tanpa mencari sumber informasi yang lebih jelas sebetulnya gitu, jadi lebih detail gitu. Nah, sebetulnya bagi perpustakaan sendiri
cukup sulit untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama dalam hal membaca gitu. Jadi caranya sebetulnya salah satunya yang kita lakukan sebetulnya dari segi koleksi gitu, dari segi koleksi yang ada di perpustakaan, kemudian cara mengaksesnya agar mudah, karena dengan adanya teknologi kan sebetulnya serba mudah untuk mencari informasi, tinggal meningkatkan rasa ingin tahu kita mencari informasi itu sebetulnya gitu. Jadi sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, karena saya udah, dan kebetulan saya juga lulusan perpustakaan gitu, jadi itu sebenarnya salah satu tugas fungsi saya sebagai, kalau di perpustakaan disebutnya pustakawan ya, sebagai pustakawan untuk meningkatkan literasi masyarakat sebetulnya. Dan itu pun jadi tugas dan ada di undang-undangnya sebetulnya gitu. Namanya itu kendalanya kan bagaimana fasilitas yang ada, penunjang perpustakaan untuk meningkatkan literasi itu harus dipercanggih gitu, atau dimutakhirkan gitu dengan teknologi yang ada, kemudian dengan sumber daya yang ada dimaksimalkan gitu. Nah, mungkin solusi dari perpustakaan, terutama perpustakaan perguruan tinggi, untuk meningkatkan literasi itu sebetulnya harus dipaksakan dalam artian dibuatkan kurikulum misalnya gitu di dalam kurikulum perguruan tinggi untuk memaksakan mahasiswa mencari sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan gitu, diwajibkan atau gimana pun gitu ya. Jadi jangan hanya dari internet gitu. Kenapa? Karena validasi informasi di internet itu kurang apa ya disebutnya, validasi informasinya tuh beragam gitu. Jadi tidak bisa jadi informasi yang diberikan itu tidak benar atau belum benar gitu. Jadi harus dikaji terlebih dahulu. Makanya kenapa sekarang terjadi banyak hoax atau informasi bohong gitu ya, karena emang informasi yang muncul itu tidak dicerna, tidak difilter dengan baik gitu. Itu akibat dari kurangnya literasi. Jadi jangan sampai menyimpulkan satu hal hanya kita melihat dari sisi satunya saja, tapi harus melihat dari seluruh aspeknya gitu. Jadi jangan sampai, nah itu tuh perlu adanya literasi sebetulnya. Jadi kita harus membaca, membandingkan satu informasi yang sama dengan informasi yang lainnya juga gitu. Itu sih kalau perpustakaan UBP. Jujur secara literasi kunjungan pun masih kurang. Kalau dilihat dari rasio jumlah mahasiswa ya, mahasiswa aktif aja kan mungkin sekarang di angka lebih dari 8.000 mahasiswa gitu, sedangkan kunjungan aja rata per harinya itu tidak pernah lebih dari 150 orang gitu. Jadi bayangkan aja kalau dalam satu bulan, anggap aja rata-ratanya 100 orang mahasiswa, dalam sehari itu cuma 3.000 mahasiswa berkunjung ke perpustakaan. Itu pun tidak setengahnya dari total. Dan itu juga belum mencakup semua mahasiswa, pasti yang datang itu aja kan gitu. Jadi makanya nggak bisa disimpulkan data kunjungan perpustakaan sebagai tingkat literasi sebetulnya gitu. Kunjungan itu kan bisa berarti dia hanya menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan gitu, seperti misalnya internet yang enak gitu, atau memanfaatkan komputer yang ada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas atau yang lainnya gitu. Secara fungsi sebetulnya perpustakaan emang jadi garda terdepan untuk literasi sebetulnya, jadi media bagi orang untuk membaca, mencari informasi yang dibutuhkan gitu. Cuma terkadang banyak orang yang yang kurang memanfaatkan itu gitu. Sebetulnya kalau informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat atau mahasiswa, otomatis lembaga juga akan meningkatkan secara fasilitas, koleksinya juga gitu. Itu paling jawaban dari saya. Sebetulnya banyak data lah gitu, coba dibandingkan aja, nanti cari di internet aja, cari di internet atau dari mana aja lah sumbernya yang yang lebih valid gitu ya, lebih valid tentang literasi ini gitu. Mungkin teman-teman udah tahu, tadi udah nyebutkan di UNESCO juga kan, UNESCO juga rendah, emang sangat rendah bahkan untuk ukuran jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Kita jangan bicara lingkup negara lah ya, tapi bicara lingkup universitas kita aja gitu. Jadi jujur aja secara literasi emang masih sangat rendah gitu. Dan itu alhamdulillah sudah mulai berangsur meningkat gitu dari tahun ke tahun. Nanti mungkin bisa dibandingkan data kunjungan perpustakaan dari tahun ke tahunnya, alhamdulillah. Karena kita tuh ada solusinya, salah satunya adalah membuat menarik dalam artian
terkadang mahasiswa itu akan senang mencari informasi atau membaca itu ketika pelayanan kita baik, sopan ke mahasiswanya gitu ya. Walaupun terkadang ada mahasiswanya yang ketus gitu ya. Ya itu kan kembali lagi sebagai kita kan posisinya pelayan, sebenarnya melayani mahasiswa, dan mahasiswa itu customer kita gitu. Jadi mau mahasiswanya sejudes apapun kita harus tetap layani dengan baik. Kuncinya ada di situ sebetulnya. Ketika pelayanan itu baik, mungkin mahasiswa juga akan mau datang ke sini gitu untuk mengerjakan tugas. Kan mengerjakan tugas juga salah satu literasinya ya, mau nggak mau dia harus baca gitu sebetulnya gitu. Kuncinya itu sih dipaksakan gitu, cek bahasa Sunda. Jadi harus dipaksakan apa-apa juga gitu, Allah mau paksakan. Jadi kalau dipaksakan mah jadi gini, kadang-kadang dari biasa terus menjadi terbiasa gitu. Jadi dari dipaksakan akan menjadi biasa gitu. Jadi biasanya teori itu kalau saya sih nerap ya dari dulu gitu. Jadi apa-apa harus dipaksakan, karena kalau tidak dipaksakan ya literasi di Indonesia akan selalu kalah gitu. Sekarang gini, kalau misalnya fasilitas dimaksimalkan dengan baik, terus koleksinya selalu ditambah tapi nggak ada yang baca mah kan percuma gitu. Itu paling yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang kurang. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan.